Isu mengenai plastik dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan semakin mencuat ke permukaan. Pertanyaan yang muncul kemudian, sudahkah kalian tersadar akan permasalahan ini? Di Indonesia sendiri, timbunan sampah plastik bahkan diperkirakan mencapai angka 8 juta ton per tahun. Sungguh angka yang fantastis. Dan tahukah kalian, tidak sedikit dari keseluruhan sampah tersebut yang pada akhirnya berakhir di lautan. Nah, berikut beberapa fakta tentang sampah plastik yang ternyata tak bisa disepelekan. Sebuah data yang diperoleh dari Environmental Protection Agency menyebutkan bahwa sekitar 32 juta ton sampah plastik dihasilkan setiap tahunnya, mewakili 12,7% dari total limbah padat. Bagaimana dengan Indonesia? Riset dari sebuah organisasi non-pemerintah Green Generation menyebutkan bahwa faktanya, satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik setiap tahunnya. Plastik sering digunakan untuk kemasan berbagai produk, tapi tahukah kamu, penggunaan plastik berlebihan akan berdampak buruk bagi lingkungan? Mengapa demikian? Sebab itu saat kamu tahu. Diperkirakan 6,4 juta ton atau sekitar 80% sampah plastik langsung dibuang ke tempat sampah, yang akhirnya sampai ke lautan tanpa didaur ulang. 90% sampah di lautan adalah sampah plastik. Lebih dari 1 juta binatang laut mati akibat plastik setiap tahunnya. Ya mungkin karena keselak plastik yang disebabkan tewas setelah beli basreng dan waring seberang. Rata-rata orang menghabiskan 700 kantong plastik setiap tahunnya. Supermarket di seluruh dunia memberikan lebih dari 17 miliar kantong plastik setiap tahunnya. Setiap tahun diperlukan 12 juta barel minyak 14 juta pohon untuk membuat semua plastik. Sampah plastik terbanyak adalah botol dan pembungkus plastik sebanyak 56%, di mana 3/4-nya berasal dari perumahan. Dan tahukah kamu, plastik memerlukan waktu yang lama untuk dapat hancur. Kaleng aluminium memerlukan waktu 3000 tahun untuk dapat hancur. Botol plastik, popok bayi, dan baterai memerlukan waktu 100 tahun untuk hancur. Cangkir plastik memerlukan waktu 50-80 tahun untuk hancur. Kantong plastik memerlukan waktu 10-20 tahun untuk hancur. Kertas memerlukan waktu 2-5 bulan untuk hancur. Sampah laut didominasi oleh sampah plastik. Para ilmuwan yang tergabung dalam United Nations Environment Program menemukan suatu fakta yang mencengangkan. Pasalnya, mereka memperkirakan bahwasannya setiap mil persegi lautan mengandung sekitar 46.000 lembar plastik yang mengambang di dalamnya. Tentu kalian sudah tahu mengenai fakta bagaimana sulitnya proses penguraian plastik. Nah, pernah mendengar istilah polyethylene? Polyethylene adalah termoplastik yang digunakan secara luas oleh konsumen produk sebagai kantong plastik. Dalam keadaan yang baik, dengan kepadatan tinggi, polyethylene membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk terurai. Sementara dalam keadaan yang kurang ideal, yang dapat ditemukan pada tempat pembuangan sampah, waktu yang dibutuhkan bisa lebih dari 500 tahun bagi plastik untuk terurai. Diperkirakan 3,96 juta ton kantong plastik, karung, dan pembungkus lain dihasilkan setiap tahunnya. Kalian tentu tidak mau kan di tahun 2050, jumlah sampah plastik akan melampaui jumlah ikan di lautan. Tingginya tingkat kematian hewan laut disebabkan oleh sampah plastik. Menurut data dari Ocean Conservancy's Annual International Coastal Cleanups, kantong plastik secara konsisten termasuk dalam 10 puing-puing sampah paling banyak yang dikumpulkan di pantai seluruh dunia. Tahukah kalian sampah plastik yang kalian buang bisa mengambang di lautan sampai bertahun-tahun?
Mengapa demikian? Ya, hal tersebut disebabkan oleh tingkat dekomposisi atau pembusukan yang sangat lambat. Hal inilah menurut Algalita Marine Research Foundation yang mengakibatkan banyak hewan laut seperti ikan, penyu, dan lain-lain mati tiap tahunnya karena mengira plastik tersebut adalah makanan. Jika kalian mengira bahwa dekomposisi yang lebih cepat akan lebih baik, justru kalian salah. Faktanya, ketika plastik terdekomposisi, mereka tidak terbiodegradasi, melainkan fotodegradasi. Ini berarti bahan-bahan pembentuk plastik terpecah menjadi fragmen yang lebih kecil dan menyebarkan racun. Hal inilah yang kemudian akan mencemari tanah, jalur air, dan tak terkecuali saluran pencernaan hewan. Mikroplastik dengan mudah memasuki rantai makanan hewan laut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, racun pada sampah plastik dapat mencemari saluran pencernaan hewan. Nah, disampaikan oleh Christina Thiel, seorang peneliti mikroplastik di lautan dari University of Southampton, dalam tulisannya di The Conversation bahwasannya sampah plastik yang berada di laut pada akhirnya akan terurai menjadi mikroplastik. Dengan ukuran 5 mm hingga 100 nanometer, mikroplastik dapat dengan mudah memasuki rantai makanan hewan-hewan laut. Hasilnya, hewan-hewan laut mulai terkontaminasi mikroplastik dalam tubuhnya. Tahu kan siapa yang terkena dampak setelahnya? Ya, hewan laut inilah yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Jangan salah, mikroplastik juga ditemukan dalam produksi ikan kaleng. Meski angka yang teridentifikasi tergolong cukup rendah, namun temuan tersebut cukup membuktikan bagaimana plastik sangat berpengaruh pada populasi hewan laut. Risiko kematian penyu meningkat 50% karena sampah plastik. Salah satu hewan yang keberadaannya terancam oleh sampah plastik adalah penyu. Kalian tentu tak lupa bukan bahwa hewan laut dapat dikatakan tidak sengaja menelan plastik karena mengira plastik tersebut adalah makanan. Nah, hal itu pula lah yang terjadi pada penyu. Untuk mengetahui dampak sampah plastik terhadap penyu, seorang peneliti dari Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization di Australia dalam upayanya mencari tahu seberapa banyak plastik yang dapat menyebabkan kematian pada penyu, menemukan bahwa jumlah rata-rata plastik yang berbahaya adalah ketika hewan ini memakan 14 potongan plastik. Ketika itu terjadi, maka risiko kematian hewan tersebut akan meningkat hingga 50%. Nah, itulah tadi beberapa fakta tentang sampah plastik yang ternyata bisa berdampak sangat fatal. Di sisi lain, riset juga mengungkapkan tentang tidak adanya antisipasi terhadap bahaya mikroplastik. Meskipun sudah ada fakta mikroplastik merupakan hal berbahaya, namun belum ada aturan untuk membatasi penggunaan plastik termasuk mencegahnya agar tidak mengalir ke laut. Hal itu karena kurangnya pengetahuan bagaimana dampak kerusakan individual di laut bisa berdampak terhadap kerusakan ekologis. Plastik adalah bahan unik yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari minuman kemasan sampai komponen elektronik. Plastik adalah cara kita memindahkan makanan dan produk di seluruh dunia. Tapi, setelah digunakan selama puluhan tahun, bahan hebat ini telah menjadi salah satu ancaman terbesar planet bumi. Plastik tak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga tubuh kita. Sekarang, kita perlu memutuskan untuk menggunakan plastik dengan lebih bijak atau melihat anak cucu kita tersiksa akibat kelalaian kita. Mikroplastik yang berasal dari sampah plastik telah meresahkan dunia. Mikroplastik adalah partikel plastik berdiameter antara 330 mikron 0,33 mm sampai 5 mm atau sebesar biji wijen. Sedangkan nanoplastik ukurannya lebih kecil dari 330 mikron. Dua-duanya merupakan masalah lingkungan yang belum tahu bagaimana memecahkannya. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin dan University of California, Davis di tahun 2014 dan 2015, mikroplastik ditemukan dalam saluran pencernaan ikan dan kerang. Di samping banyak ditemui di antara pasir pantai dan juga garam yang dibuat dari air laut. Dalam suatu penelitian lain, dijumpai mikroplastik terdapat di dalam usus ikan kakap dan ikan kerapu. Terdapat 4 jenis komponen mikroplastik, yaitu fiber, film, fragmen, dan pelet. Terbanyak dijumpai pada ikan kakap dengan rata-rata jumlah mikroplastik sebesar 10 partikel per ikan.
Sementara itu, penelitian lain mengamati efek mikroplastik pada tikus di laboratorium. Ketika mikroplastik dalam makanan diumpankan ke tikus, mikroplastik terakumulasi di hati, ginjal, dan usus. Hal ini bisa memicu timbulnya radikal bebas dalam sel-sel di hati. Cintai lingkungan dengan selalu membiasakan diri hidup bersih dan membuang sampah pada tempatnya. Sampah plastik seperti ini bisa kita daur ulang menjadi vas bunga, tempat pensil, dan lain-lain. Perubahan diawali dari hal yang kecil, dimulai dari membudayakan membuang sampah pada tempatnya.